Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Cynthia Pratiwi dengan NIM J0414241176 dan rekan saya. Nama saya Desiana Putri Dewi dengan NIM J0414241007 dari kelas AKNC Praktikum 1. Akan mempresentasikan mengenai hasil dari tugas yang sudah kami buat mengenai Renovel Store. Baik, kami akan mulai. Pertama kali kami membuka MyWeb terlebih dahulu, kemudian mengklik Create. Kemudian kami membuat informasi perusahaan atau menambahkan informasi perusahaan sesuai dengan yang tertera, mulai dari nama, alamat, nomor ponsel, fax number, kemudian alamat dari email, seperti yang sudah tertera. Kemudian kurang lebih setelah itu kami langsung menambahkan accounting financial year-nya, yakni tahun 2017 di halaman slide-nya 2017. Kemudian monthnya itu dari Januari sampai dengan Desember dan periode itu 13. Langsung kami mendapatkan list account-nya, yakni dengan yang ada di MyWeb-nya dengan klasifikasinya adalah retail dan bisnis type-nya adalah clothing. Kemudian langsung men-save dari informasi perusahaan yang sudah kami buat, langsung ke comment center, dan pertama yang kami lakukan adalah setup dari sistem, kemudian Windows, sales, dan purchase. Kami juga membuat user ID dan password seperti yang tertera dalam layar. Setelah close, setelah juga oke, kami langsung ke account list untuk menghapus beberapa akun, mulai dari check account, payroll check account maksudnya, kemudian cash drawer dihapus, dan less proven for doubtful debts seperti yang di layar ini. Lalu kami juga mengganti beberapa akun seperti petty cash 1240 jadi 12120, kemudian EST liabilities jadi VAT liabilities, EST collected jadi VAT collected, dan EST paid jadi VAT paid. Kemudian kami juga menambahkan akun baru, yakni other liability dengan nomor 2340 dan namanya adalah VAT clearing. Baik, setelah itu kami langsung ke list dan ke code text. Langsung kami hapus akun-akun atau teks yang tidak digunakan, yakni kecuali NT, SR, dan text 7. Kemudian menambah teks baru, yakni VAT, value added text, dengan rate-nya itu 10%. Kemudian menambah akun untuk tax collected dan tax paid-nya, baik seperti di layar. Kemudian kami langsung ke list kembali dan membuka job list, tapi mengisi job list dengan job number CL, kemudian job name-nya itu adalah clothing. Kemudian job kedua yakni AS untuk aksesoris seperti di gambar. Kemudian job terakhir yakni SP atau service. Setelah job, kami langsung ke list kembali dan mengisi kategori. Kategori pertama yakni SLO, kategori ID-nya SLO, kemudian kategori name-nya itu Solo. Kedua SMG, yakni Semarang. Ketiga yakni YGK dan artinya adalah Yogyakarta. Kategori name-nya adalah Yogyakarta. Setelah kategori list, kami langsung mengisi card list, yakni yang pertama untuk customer, yakni Nimco, Starcross, yakni masih customer. Kemudian yang terakhir untuk customer yakni Red House. Kemudian kami juga langsung mengisi untuk supplier, yang pertama ada Stills, seperti di layar. Kemudian Rule, dan yang terakhir yakni Erigo. Dan kami juga mengisi untuk employee, yang pertama ada Nia, yang kedua ada Ray. Baik, kami langsung membuat daftar item, masih list langsung item. Kemudian yang pertama adalah FS untuk flannel shirt. Langsung menceklis I buy, I sell, dan inventory dengan akunnya 51100 clothing purchase, 41100 clothing, dan 12310. Kemudian untuk buying sales-nya, buying unit of measure-nya diisi unit, lalu text-nya diisi enteng. Kemudian selling details-nya ini sama, kecuali untuk best bare selling price-nya itu Rp300.000. Lalu yang kedua ada NB, ini harusnya NB atau Navy Bomber. Semuanya hampir sama kecuali di selling price yakni Rp500.000.
Yang ketiga ada SC, yakni Snapback Caps. Semua settingan sama kecuali akunnya. Akunnya jadi 51200, 41200, dan 12320. Kemudian selling price-nya diubah menjadi Rp100.000. Oke, untuk opening balance itu ada pada menu setup, balance, dan account opening balance untuk saldo awal diisi sesuai dengan instruksi pada soal hingga amount left to be allocated itu nominalnya $0 atau Rp0 sesuai dengan mayop masing-masing. Jika sudah, klik OK. Lalu dilanjut dengan customer balance, sama ada di setup, tidak lupa isi add sales, lalu isi customer name-nya, terms, invoice, date, customer PO, memo, total including tax, tax code, sama kategori. Jika sudah, langsung record. Lakukan hal yang sama, add sales, dan juga isi keterangan-keterangan sesuai dengan instruksi pada studi kasus. Jangan lupa di record. Dan jika sudah, lanjut kepada supplier. Tempatnya masih sama di setup. Bedanya dari customer, supplier itu pada saat menu supplier itu ada add purchase. Isinya jangan lupa diisi historical purchase-nya, supplier name, terms, PO, date, dan lainnya. Di record, lakukan hal yang sama pada supplier yang lainnya. Oke, setelah itu pada inventory, buka inventory, count inventory, dan isi counted-nya, lalu adjust inventory, klik opening balance, lalu tinggal isi keterangan saldo awal inventory sesuai yang ada di instruksi soal. Unit cost 250, 450, 80.000, sesuaikan nomor akunnya, jangan lupa kategori, dan di record. Baik, selanjutnya adalah transaksi. Transaksi pertama pada tanggal 2 Januari langsung ke enter purchase. Kemudian kami langsung mengisi untuk supplier yakni role dengan layout item, kemudian mengisi beberapa data mulai dari PO, date, dan supplier invoice seperti di gambar. Kemudian di sini terms-nya itu net 21 menggunakan in a given of days. Kemudian bill-nya itu diterima 20 unit berarti 20 dengan FS, dan harganya itu Rp250.000, dan ini exclude VAT. Jawabnya adalah CL. Selanjutnya adalah diterima 15 unit, bill-nya 15 dengan NB, kemudian harganya yakni Rp450.000 exclude 10% VAT. Jawabnya CL. Promise date-nya tanggal transaksi. Kemudian kami langsung mengisi kategori yakni SMG. Dan ini adalah rekap dari transaksi pada tanggal 2 Januari 2017. Baik, kemudian akan langsung di-record dan kembali mengisi transaksi kedua, yakni kepada sales, suppliernya sales, dengan layoutnya adalah service, dan kami langsung mengisi data-data seperti purchase, date, dan supplier invoice. Kemudian terms-nya adalah COD. Dan di sini kami mengisi description, advertising atau iklan. Kemudian mengisi account-nya menggunakan account advertising dengan amount-nya Rp2.200.000, dan ini sudah include VAT. Dan promise date-nya itu sesuai tanggalnya yakni tanggal 5 Januari 2017, dan ini kami mengisi pay today senilai Rp2.200.000 karena COD. Ini adalah rekap transaksi dari transaksi tanggal 5 Januari 2017. Kemudian kami harus membayar dengan petty cash, langsung pay bills, kemudian mengganti dengan petty cash account-nya kepada sales, dan mengisi beberapa data seperti cek nomor, date, data, dan maksudnya tanggal. Kemudian mengisi amount applied senilai Rp2.200.000. Dan ini adalah rekapitulasi dari transaksi pada tanggal 5 Januari untuk proses pembayaran. Baik, kami langsung record. Baik, untuk transaksi ketiga karena pengembalian langsung ke enter purchase dan langsung menambahkan dari suppliernya yakni role
mengisi data-data juga mulai dari PO, date, juga supplier invoice. Dan di sini karena item, layoutnya diganti dengan item, kemudian billnya itu di minus 2 karena ini pengembalian dengan NB atau Navi Bomber dan juga dengan price Rp450.000 dan ini tidak masuk dengan tax. Kemudian promise date-nya itu sesuai dengan tanggalnya dan jurnal memo diganti menjadi purchase return, kategori menjadi CL, menjadi SMG, dan job itu CL. Baik, termsnya itu diganti menjadi off days in a given net 21 mengikuti transaksi sebelumnya dari rule, dan ini adalah rekapitulasi dari transaksi pada tanggal tersebut. Kemudian karena harus dilakukan pengembalian, kami ke purchase register dan langsung ke menu apply to purchase. Di sini kami mengisi data-data, kemudian memo yang diganti menjadi return, purchase return rule, kemudian amount receive-nya jadi 990 dan debit amount-nya kami isi juga Rp990.000. Kami juga mengisi beberapa data. Kemudian ini adalah rekapitulasi dari transaksi pada pengembalian tersebut. Selanjutnya adalah menjual barang, yakni kami langsung ke sales, enter sales, langsung menjual barang ke start cost, kemudian layout ini menjadi item, mengisi beberapa data mulai dari invoice, date, dan juga customer PO. Seperti di gambar, lalu termsnya kami ubah menjadi net 10 alter LM sesuai dengan data. Kemudian ini item number ini kami ubah menjadi FS atau flannel shirt dengan total Rp400.000 per unit dengan job CL dan belum include VAT. Kemudian selanjutnya ada 10 NB atau Navi Bomber dengan harga Rp550.000. Kemudian ada 20 untuk snapback caps dengan harga Rp150.000 dan ini kecuali jobnya itu AS atau aksesoris kategori Semarang. Kemudian ini adalah rekapitulasi dari transaksi pada tanggal 11 Januari 2017. Kami record langsung, kemudian langsung ke tanggal 13 Januari 2017. Nanti penjualan jasa, layoutnya ganti menjadi service, kemudian customer red house. Ini kami mengisi beberapa data mulai dari invoice, date, dan customer PO. Description adalah credit collected dengan account Rp45.000 dengan amount Rp1.100.000. Ini sudah include VAT dan termsnya itu adalah COD. Salesperson adalah Ray, kemudian promise date-nya sesuai dengan tanggalnya yang tanggal 13. Kemudian jobnya adalah SP dan kategorinya adalah GK. Ini adalah transaksi dari tanggal 13 Januari. Dan kami juga mengisi pay today karena ada pembayaran penuh sebesar Rp1.100.000. Karena pada tanggal 13 Januari ada pembayaran penuh, kami langsung ke receive payment dan di sini langsung mengisi beberapa data mulai dari customer, kemudian account-nya yakni check account, juga ID, date, dan sebagainya. Dan amount receipt-nya kami tambahkan Rp1.100.000 sesuai dengan transaksinya, nilai transaksinya. Pada tanggal 17 Januari kami langsung ke menu sales karena di sini dikeluarkan diskon credit notes, kemudian langsung diisi data-datanya mulai dari customer, perpindahan layout, dan sebagainya. Description dijadikan diskon credit notes, kemudian amount-nya Rp5.300 dan ini amount-nya dijadikan minus ya karena diskon. Jobnya SP, customer person-nya Ray, kemudian untuk kategorinya adalah YGK. Di sini diubah juga jurnal memo jadi sales diskon dan ini adalah transaksinya. Baik, langsung di record. Baik, kami langsung menambahkan sales register yakni dengan pay refund besar Rp100.000 dengan cek yang sudah diisi dan juga koneksi petty cash, dan ini adalah transaksi rekap dari transaksinya. Oke, selanjutnya pada transaksi 23 Januari yaitu spend money pada menu banking, yaitu menu banking bagian spend money diisi sesuai dengan instruksi soal. Account, name account, amount-nya jangan lupa diisi, lalu memo, dan jangan lupa kategorinya diisi. Setelah itu baru di record. Nah, untuk transaksi 28 Januari itu ada di receive amount mengenai penerimaan interest income. Di soal ada keterangan interest income 210 dan juga bank charge 10.000. Untuk bank charge-nya jangan lupa di minus karena mengurangi pendapatan yang diterima.
diisi data sesuai dengan soal, lalu dilihat jurnalnya, setelah itu di record. Selanjutnya ada rekonsiliasi account, itu masih di menu banking, dilihat account yang digunakan adalah check account. Jika ada perbedaan, maka jangan lupa dilihat transaction jurnalnya. Ya, kelompok saya melakukan analisis, dan setelah dianalisis terdapat pencatatan yang belum lengkap, yaitu pencatatan 1.100.000 yang belum dicatat. Setelah dilakukan analisis, saldo sesuai dengan pada soal 298.200.000. Setelah direkonsil di checklist, setelah itu pada transaksi selanjutnya itu ada depreciation atau penyusutan. Untuk penyusutan itu ada pada menu account, entry journal, diisi sesuai dengan instruksi soalnya. Setelah itu diisi juga save as recurring-nya sesuai data. Setelah di save, di record, jangan lupa untuk di recording, use recording-nya diisi sesuai data yang ada pada soal. Setelah lihat jurnal, jangan lupa di record. Setelah itu lanjut lagi pada penyesuaian VAT clearing. Jangan lupa dilihat dulu saldo yang ada di account list. Setelah dilihat, baru dibuat penyesuaiannya pada entry journal di menu account. Setelah itu di record jika sudah. Selanjutnya penyesuaian pada inventory, kenaikan inventory itu ada di menu inventory pada adjust inventory, diisi sesuai instruksi soal. Jika sudah, lihat jurnalnya, baru di record. Setelah transaksi selesai, kami masuk ke tugas selanjutnya, yakni memasang atau mencetak laporan keuangan. Yang pertama adalah account transaction. Yang pertama kami lakukan adalah langsung ke menu report, kemudian langsung mencari account transaction secara akrual, dan ini adalah account transaction-nya mulai dari store equipment, check account, langsung ada petty cash, trade debt store, clothing senilai 28 juta sekian, kemudian ada aksesoris, trade creditor, VAT collected, VAT paid, VAT clearing. Jadi di sini ada account transactions secara keseluruhan seperti yang terlihat di gambar. Di sini sudah tertera juga tanggalnya, kemudian ada memorinya atau memonya, mohon maaf. Baik, ini adalah transaction, kemudian di save di folder yang kita inginkan. Kedua yakni standard balance sheet. Ini adalah standard balance sheet atau statement of financial position dengan total aset Rp443.150.000 dan total liabilities Rp16.900.000 dan ini Rp426.250.000 balance dan equities yakni Rp426.250.000. Baik, kami langsung save dengan PDF, kemudian close. Dan yang ketiga yakni profit and loss accrual. Kemudian ini adalah statement of comprehensive income-nya. Kurang lebih net profitnya adalah Rp1.950.000 untuk bulan Januari di tahun 2017. Oke, melanjutkan laporan 4 itu ada di banking, yaitu cash disbursement. Jangan lupa di send to PDF, juga cash receipt jurnal ada di banking, disimpan send to PDF. Udah gitu di reconciliation report juga masih ada di banking. Jangan lupa diganti statement date-nya, yaitu 31 Januari 2017 untuk membuka laporan, karena beberapa itu ada juga yang tidak bisa dibuka. Setelah itu di log, lalu di backup, diganti nama sesuai dengan nama kelompok.